Baiklah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai manajemen proyek. Atribut proyek. Nah, sebelum kita ke manajemen proyek, kita harus tahu ya atribut proyek. Jadi proyek itu memiliki tujuan yang unik, ya. Kemudian sementara, jadi ada batas waktunya dan jelas kapan mulai dan kapan selesai. Dikembangkan menggunakan elaborasi yang progresif. Artinya, ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada progresnya gitu ya maksudnya. Kemudian membutuhkan sumber daya, ya antara lain sumber daya personil, ya tenaga kerja dan non personil, ada peralatan yang digunakan dan seterusnya. Kemudian proyek itu juga memiliki pelanggan utama atau sponsor. Nah, tanpa sponsor ini maka proyek tidak akan berjalan karena tidak ada yang akan menyediakan arah dan pembiayaan atau pendanaan untuk proyek. Dan satu lagi, yang namanya proyek itu melibatkan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu di tengah jalan gitu ya, atau di tengah-tengah proyek itu ada resiko apa yang terjadi, itu kita tidak akan pernah tahu gitu ya. Dan ini makanya di sini disebutkan melibatkan ketidakpastian. Nah, manajer proyek dan program. Orang yang bekerja sama dengan project sponsor, kemudian yang lead atau memimpin tim proyek dan orang-orang lain yang terlibat dalam proyek itu disebut dengan manajer proyek. Nah, manajer proyek ini memiliki tugas satu, yaitu memenuhi tujuan proyek. Dan untuk memenuhi tujuan proyek ini maka seorang project manager harus mampu bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat ya, dalam proyek, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kemudian program, di sini definisi program adalah sekelompok proyek yang terkait ya atau saling berkaitan satu sama lain yang dikelola secara terkoordinasi untuk memperoleh manfaat dan kontrol yang tidak tersedia dari pengelolaan secara individu. Nah, ini yang dinamakan program. Nah, manajer program mengawasi program dan biasanya bertindak sebagai bos atau pimpinan dari manajer proyek. Karena apa? Karena keberhasilan program itu bergantung pada keberhasilan proyek. Nah, di sini kita lihat ya manajemen proyek yang sukses. Kapan dikatakan proyek itu sukses? Jadi manajemen proyek yang sukses itu berarti mampu memenuhi 3 tujuan, yaitu scope ya atau ruang lingkup, time atau jadwal ya, dan satu lagi cost atau biaya. Dan tentu saja harus juga memuaskan project sponsor gitu ya. Nah, ini tantangan bagi project manager, bagaimana caranya seorang project manager bisa memimpin tim proyek sehingga bisa memenuhi setidaknya ketiga tujuan ini, scope, time, dan cost. Dan bila kita perhatikan ya, tiga tujuan ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, misalnya ada perubahan scope atau ruang lingkup, jadi di tengah-tengah ternyata ada penambahan scope pekerjaan. Nah, otomatis penambahan scope ini pasti akan berdampak pada tambahan pekerjaan. Nah, apabila ada tambahan pekerjaan, pasti harus diperhitungkan juga berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa kebutuhan biayanya. Nah, maka ini saling terkait nih satu sama lain. Jadi ini yang disebut dengan triple constraint gitu ya. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, tools and techniques dalam kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Dan manajer proyek berusaha untuk memenuhi triple constraint tadi ya, dengan menyeimbangkan sasaran ruang lingkup ya, scope, waktu, time, dan satu lagi biaya atau cost dari proyek. Nah, jadi seorang project manager harus bisa harus memiliki pengetahuan dalam manajemen proyek. Jadi bagaimana menerapkan
pengetahuan, dan tentu saja juga harus ada keterampilan dalam menggunakan tools and techniques dalam kegiatan proyek. Nah, di sini di dalam manajemen proyek yang formal ya, salah satunya adalah PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge. Di dalam PMBOK ada 10 knowledge area ya. Jadi ada 4 knowledge area utama, yaitu scope management ya, pengelolaan ruang lingkup. Ada schedule management ya. Schedule management itu pengelolaan waktu, pengelolaan biaya, dan kemudian ada pengelolaan kualitas. Nah, selain itu ada 5 knowledge area yang lainnya, yaitu resource management atau pengelolaan sumber daya, pengelolaan komunikasi, pengelolaan risiko, pengelolaan pengadaan, dan pengelolaan stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proyek. Nah, seluruh knowledge area ini diintegrasikan melalui satu project integration management, sehingga satu sama lain ya, satu knowledge area dengan yang lainnya itu saling terkait. Nah, disinilah proyek itu hadir tentunya untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh para stakeholder proyek. Nah, untuk supaya sukses ya proyeknya, tentu ini harus ada project deliverables-nya. Nah, ada tools and techniques yang digunakan oleh seorang project manager agar proyeknya itu bisa sukses ya, sehingga ketika proyek itu dinyatakan sukses ya, sekumpulan proyek yang sama ya, ini disebut portfolio project. Nah, maka bisa berdampak pada kesuksesan enterprise atau organisasi ya secara umum. Nah, itu keterkaitannya. Jadi inilah project management framework gitu ya. Jadi di sini melibatkan ada 10 knowledge area ya, pengetahuan, keterampilan, ada tools and techniques ya, dan seterusnya. Oke, nah tadi disinggung-singgung istilah stakeholder project. Nah, apa itu stakeholder project? Jadi stakeholder project itu adalah pada intinya adalah seluruh orang yang terlibat ya, dan dapat mempengaruhi aktivitas proyek. Jadi yang terlibat ini bisa langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini ada project sponsor ya, orang yang mendanai ya, mensponsori proyek kita. Nah, tentu ini adalah stakeholder proyek yang sifatnya yang terkait langsung gitu ya. Kemudian ada manajer proyek, nah tentu kan dia yang terlibat langsung, tim proyek juga terlibat langsung, dan staf pendukung. Nah, di sini juga ada pelanggan, ada pengguna, pemasok, nah, termasuk para penentang proyek. Nah, meskipun tidak langsung, nah, tapi bisa berdampak pada kesuksesan proyek. Nah, contoh lain yang termasuk stakeholder proyek, misalnya saya ambil contoh proyek konstruksi gitu ya. Kita tidak akan bisa membangun ya sebuah bangunan itu tanpa ada IMB ya, benar kan gitu ya. Nah, ya bisa aja sih sebenarnya, cuman begitu dibangun datang Satpol PP gitu ya, langsung dirubuhin ya bangunannya. Nah, karena harus ada izinnya setiap bangunan itu. Nah, jadi meskipun tidak terlibat secara langsung, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah itu merupakan salah satu stakeholder dalam sebuah proyek dalam hal perizinan gitu ya. Jadi perizinan, perpajakan gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu yang mempengaruhi aktivitas di dalam proyek meskipun tidak langsung. Nah, itu jadi bisa dibilang pemerintah ya dalam hal ini juga merupakan stakeholder proyek. Oke, kemudian 10 project management knowledge area. Jadi knowledge area menggambarkan kompetensi kunci yang harus dikembangkan oleh seorang project manager. Nah, ada 4 knowledge area inti, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Ada 5 knowledge area fasilitator, adalah sarana,
dalam mencapai tujuan proyek. Nah, yaitu sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan, dan stakeholder. Nah, dan satu knowledge area yang mengintegrasikan seluruh knowledge area yang lainnya dan sangat mempengaruhi ya. Nah, mana yang paling penting ya? Semua knowledge area penting gitu ya. Nah, jadi meskipun inti tapi tanpa adanya knowledge area yang fasilitator, misalnya komunikasinya tidak lancar, nah itu maka bisa mempengaruhi kesuksesan proyek juga gitu ya. Jadi bisa dibilang semua knowledge area penting. Nah, tools and techniques dalam project management. Jadi dalam project management itu ada tools and techniques yang dapat membantu project manager dan tim proyek dalam berbagai aspek. Nah, contoh misalkan ketika pada fase inisiasi ya, di sini ada project charter yang pernyataan ruang lingkup dan WBS ya. Ada acuan ruang lingkup yang bisa digunakan ya di dalam fase inisiasi maupun fase planning perencanaan. Kemudian ada Gantt chart ya, ini tools yang bisa digunakan. Nanti kita akan mempelajari hal ini ya di pertemuan berikutnya. Ada Gantt chart, network diagram, critical path analysis, critical chain scheduling, dan seterusnya, value management untuk biaya ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali tools dan teknik yang dapat membantu seorang project manager ya agar dapat deliver proyeknya secara sukses. Jadi bagaimana caranya agar proyek kita sukses? Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Jadi apakah proyek itu memenuhi sasaran ya, scope, time, cost, ataukah hanya sekedar untuk memuaskan project sponsor atau pelanggan ya, ataukah hasil dari proyek ini memenuhi tujuan utama seperti apakah dapat menghemat pengeluaran, meningkatkan pemasukan ya, memberikan pengembalian investasi, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam ya sudut pandang dan kriteria untuk memandang apakah sebuah proyek ini dinilai berhasil atau tidak. Jadi dari Standish Group ada beberapa penelitian dari Chaos ya, Standish Group Manifesto tahun 2015. Inilah beberapa hal yang menentukan kesuksesan proyek, yaitu executive sponsorship nih. Jadi sponsorship ya, masalah pendanaan, emotional maturity ya, kedewasaan emosional gitu ya. Nah, ini meskipun ini sifatnya non teknis tapi ternyata ini mempengaruhi gitu ya. User involvement, jadi kalau kita tidak melibatkan ya pengguna di dalam proyek kita itu ya bisa dibilang proyek itu nanti akan terhambat. Ya, optimization itu ya optimasi terutama sumber daya yang digunakan ya, skilled resources, kita memiliki sumber daya yang terampil ya, tenaga kerja yang terampil. Agile proses ya, prosesnya yang kita jalankan itu agile ya. Jadi agile itu lincah gitu ya. Nah, modest execution, eksekusinya baik. Project management expertise ya, keahlian, ternyata keahlian itu poinnya tidak besar ya. Jadi meskipun project manajernya ahli tapi tidak ya, yang atas ini tidak memenuhi, bisa dibilang kurang berhasil gitu ya. Kemudian clear business objective, jadi sasaran atau tujuan bisnis yang jelas. Nah, inilah beberapa hal yang dapat membuat proyek kita sukses. Nah, mengapa implementasi TI sering gagal? Nah, di dalam persepsi kita ya, itu kita selalu fokus pada teknologi gitu ya, teknologi. Kemudian infrastruktur dan change management itu kita kurang perhatikan. Ini persepsi kita gitu ya, kita terlalu fokus pada teknologi, padahal semestinya ketika proyek itu diselesaikan ya, nah justru yang terpenting adalah change management. Nah, kita sering luput ini ya, manajemen perubahan. Kenapa? Karena yang namanya proyek, kita kan menghasilkan sebuah produk baru, layanan baru. Nah, untuk agar produk kita dapat digunakan ya,
Jadi masuk nih dari project ke operasional ya, beralih ke operasional, itu kan semua orang harus beradaptasi ya dengan perubahan baru. Nah ini kadang tantangannya di sini gitu ya. Oke, nah kita stop dulu di sini untuk berdiskusi. Yang pertama, mengapa kita perlu memahami manajemen proyek? Nah, jadi mengapa manajemen proyek itu penting gitu ya? Dan bagaimana cara termudah untuk memahami manajemen proyek? Jadi menurut Anda, bagaimana cara kita yang paling gampang gitu ya dalam memahami manajemen proyek? Nah, jadi kata kuncinya manajemen proyek formal ya, bukan yang non formal gitu ya. Jadi manajemen proyek yang formal. Oke, baik. Saya sudahi bagian kedua ini. Silakan berdiskusi di web kuliah.